Kantong langit dan bumi yang hilang di sisi lain perbatasan sunyi muncul kembali. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka dari sisi lain akan menyeberang? Cepat, laporkan ini kepada para tetua akademi. Malapetaka akan segera tiba. Beberapa orang memerintahkan pengikut mereka untuk melaporkan semua yang terjadi di sini kepada para tetua di kapal perang emas. Kantong langit dan bumi tampak sederhana, tetapi membawa aura biadab. Kantong yang ditenun dari 10.000 lembar kulit binatang ini melepaskan energi kacau, menutupi langit dan bumi. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Jika bukan yang terbaik, maka setidaknya ini termasuk dalam 10 besar, salah satu senjata paling terkenal yang disempurnakan oleh makhluk berumur panjang. Ia menopang suatu area ruang, membentuk penghalang cahaya. Seolah-olah dunia kecil terbuka di sini. Angin kencang bergemuruh. Kantung langit dan bumi bergemuruh, terus-menerus mengeluarkan suara gudang, perlahan membesar dan akhirnya, menutupi seluruh puncak hitam besar. Baru setelah itu sedikit stabil. Semua orang melihat bahwa ia menentang hukum alam bumi yang agung ini, melawan seluruh dunia tanpa mundur. Kekuatan macam apa ini? Semua orang sangat terguncang. Orang bisa melihat bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang berguncang di langit, seolah-olah mereka akan tersedot ke bawah. Kekuatan dao ilahi semacam ini tidak terbayangkan. Saat ini, benda ini membawa keinginan dari suatu eksistensi dari dunia lain, yang menentang alam ini, dan hendak membuka jalan ke sini, kata Lutuo. Para pengikut keluarga yang berumur panjang memahami lebih banyak detail daripada yang lain, mampu melihat akar masalah hanya dengan sekali pandang. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Di masa lalu, ini adalah harta karun besar 9 surga 10 bumi, artefak berharga tak tertandingi yang melindungi rumah abadi. Apakah sekarang akan digunakan untuk membantu makhluk dari sisi lain menyeberang? Ini tidak bisa disalahkan pada artefak itu, karena artefak itu sudah disempurnakan. Segala yang dilakukannya sekarang seharusnya bertentangan dengan keinginannya. Makhluk berkepala 3 dan berlengan 6 itu berkata sambil mendesah. Saat ini, semua orang hanya merasakan sedikit kedinginan. Ini adalah senjata Raja Abadi, yang dikenal sebagai kantong langit dan bumi yang menggemparkan dunia. Ketika muncul, ia dapat mengumpulkan semua benda, menyimpan bintang-bintang yang tak terbatas di kosmos. Bahkan harta karun rahasia yang kuat ini akhirnya menjadi alat milik orang lain. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk-makhluk di sisi lain. Hanya dalam waktu yang singkat ini, semua orang merasakan tekanan besar yang membebani pikiran mereka, bayangan membayangi hati mereka. Ini adalah perasaan yang menyesakkan. Bagaimana mereka bisa menghentikan pihak lain di masa mendatang? Ketika pikiran-pikiran itu terucap, yang lain pun ikut mengangkat kepala memandang kantong langit dan bumi, lorong samar di atas puncak hitam, merasa tercengang sesaat. Banyak orang memikirkan masalah lain. Di masa lalu, mereka dari pihak lain telah menguasai 9 langit 10 bumi, meninggalkan wilayah kuno ini dalam keadaan yang mengerikan. Lalu mengapa mereka mundur lagi? Apalagi jika sekarang sangat sulit bagi mereka untuk kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jika mereka bisa mengetahui apa yang terjadi, maka itu akan sangat berguna. Jika tidak, jika mereka hanya mengandalkan para ahli dari 9 surga 10 bumi saat ini, ada kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menghentikan serangan ganas musuh. Fakta ini membuat banyak orang merasa sangat sedih. Mata Xiao tampak dalam saat dia menatap puncak hitam besar ini, melihat kantong langit dan bumi. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Dia sebelumnya telah mengunjungi sisi lain dari perbatasan terpencil. Ini juga merupakan gunung hitam yang sangat besar, sangat mirip dengan gunung abadi yang pernah dilihatnya di masa lalu, kualitasnya serupa, dan ada pula lorong di puncak gunung itu. Hanya saja, dulu jalan itu bisa dilalui, sedangkan di sini, jalan itu dibatasi. Sulit bagi makhluk di sisi itu untuk menyeberang. Di sana, beberapa tetua muncul di cakrawala, lengan baju mereka yang besar berkibar-kibar. Angin kencang bertiup kemana-mana saat mereka tiba dengan cepat. Dengan satu langkah, mereka tiba dari kejauhan. Ekspresi orang-orang ini sangat tidak menyenangkan. Mereka melihat ke arah kantung langit dan bumi dan altar, mata mereka membawa emosi yang rumit. Apakah hari itu akhirnya tiba? Salah satu dari mereka mendesah, merasakan gelombang kesedihan, kekhawatiran, dan terlebih lagi keinginan bertarung yang kuat. Di puncak hitam itu, kantung langit dan bumi berhenti bergerak,
tidak lagi melepaskan angin surgawi, melainkan bersinar dengan cahaya lembut yang membuat seluruh puncak gunung ini cemerlang, luar biasa murni dan suci. Suara Wu itu langsung menghilang, tempat itu menjadi sunyi. Terdengar suara jelas, seakan-akan potongan tulang saling beradu, muncul dari lorong yang kabur itu. Lalu, tampak sosok manusia bergoyang, ada makhluk yang keluar. Apa, mereka sudah bisa melintasi alam? Orang-orang di sini sangat khawatir. Mereka awalnya mengira bahwa masih akan butuh waktu yang sangat lama sebelum makhluk-makhluk di sisi lain menyeberang. Bagaimanapun, mereka masih harus mengatasi keinginan dan hukum alam dunia ini terlebih dahulu. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa sudah ada beberapa orang dari pihak lain yang bisa datang. Sosok-sosok itu bergoyang, sangat tidak stabil saat berjalan di jalan setapak. Namun, pada akhirnya, hanya satu sosok yang berhasil melewatinya. Perhatian semua orang terpusat pada sosok ini, menahan napas saat mereka menatap lorong yang kabur. Mereka ingin melihat makhluk kuat macam apa itu. Cahaya suci melonjak, kecemerlangan 7 warna menyelimuti udara, mengelilinginya. Cahaya itu tampak ilahi dan damai, memancarkan aura yang tak terlukiskan. Kerangka! Seseorang berteriak kaget. Ia berjalan keluar dari lorong, muncul di puncak gunung hitam yang besar dan menatap ke bawah ke semua orang. Ada semacam perasaan mengesankan yang sulit dijelaskan yang terpancar dari sosoknya. Semua orang terkejut. Mereka awalnya mengira akan bertemu dengan makhluk kuat, atau eksistensi yang penuh dengan energi dao abadi, semacam eksistensi ilahi. Namun, mereka menemukan bahwa itu berbeda dari apa yang mereka duga. Itu adalah kerangka tanpa daging, sama sekali tidak berani atau kuat. Masih sangat lemah dan ringkih. Kalimat pertama yang diucapkannya begitu dingin dan acuh tak acuh, membawa semacam kesombongan, memperlakukan makhluk-makhluk di dunia ini dengan hina. Cahaya ilahi berputar-putar di rongga matanya. Bentuknya seperti manusia, putih bersih bagaikan batu giok, tidak begitu besar, bahkan sedikit lebih halus daripada orang normal. Apakah ini makhluk dari sisi lain? Apakah mereka semua kerangka? Tempat ini tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kerangka itu, ingin tahu apa yang akan terjadi sekarang. Bukan tubuh asli, hanya datang dengan meminjam kerangka. Namun, asal-usul tulang-tulang ini tidak biasa, cukup istimewa. Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi berkata, "Haha, dia dulu sangat cantik, tapi sekarang hanya tinggal kerangka, tidak lebih dari ini." Kerangka itu berbicara, mengomentari kerangkanya sendiri. Tentu saja, apa yang disebut berbicara itu hanyalah kehendak ilahi yang mengirimkan suara. Lagi pula, bahasa antara kedua alam itu berbeda, dan tidak memiliki daging, jadi tidak dapat benar-benar berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Mata beberapa orang mulai berkedip-kedip, memperlihatkan simbol-simbol khusus untuk mengamati kerangka seputih salju itu. Para tetua dari lembaga Dewa Surgawi mengerutkan kening, seolah-olah mereka mengingat sesuatu. Tatapan mereka menjadi semakin aneh, mata mereka dalam saat mereka menatapnya. Bila seseorang sudah berkultivasi sampai taraf tertentu, ia bisa memandang wanita cantik sebagai kerangka, melihat langsung tulang-tulangnya dan benda-benda lainnya, namun bisa juga sebaliknya, yakni melihat seperti apa daging yang ada di balik kerangka. Saat ini, Si Hao juga mencoba melihat penampilan aslinya. Bagaimanapun, pihak lain tampaknya menyiratkan banyak hal. Sesaat kemudian, Si Hao berhasil. Ia tampaknya telah menyaksikan dagingnya direkonstruksi, berubah menjadi tubuh yang sempurna. Ia benar-benar cantik luar biasa. Ada beberapa orang lain yang berhasil, dan semuanya tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Wanita ini benar-benar terlalu cantik, penampilannya cukup untuk menggulingkan kota. Ketika dia berdiri dengan tenang di sana, ada semacam aura yang tak terlukiskan. Kesedihan, dan penyesalan. Penampakannya saat masih hidup membuat mereka terkesiap kaget, membangkitkan pikiran liar dan penuh hayalan. Semua orang mengerutkan kening. Tidak mungkin mereka bisa mengenalinya, dan karena itu mereka merasa telah memikirkan banyak hal. Namun, sesaat kemudian, seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, memperlihatkan ekspresi marah. Kekuatan ilahi melonjak, benar-benar berharap dia bisa segera membantai jalannya. "Penatua, ada apa?" Yang lain bingung dan bertanya pelan. "Dia salah satu leluhur klanku," kata sesepuh itu.
Semua orang tercengang. Tetua ini hidup sangat lama, sulit untuk mengatakan dari era mana dia berasal. Dia sudah mengasingkan diri bertahun-tahun yang lalu, hanya ketika lembaga Dewa Surgawi dibangun dia keluar untuk membantu. Akan tetapi, ada sebagian orang yang menyadari bahwa ia berasal dari keluarga tertentu yang berumur panjang. Keluarga yang disebut berumur panjang merupakan tempat munculnya para ahli yang tidak pernah mati, keluarga besar yang berhasil bertahan hidup dari era besar terakhir. Apa gunanya ini? Kita masih punya kerangka yang lebih tangguh, lebih berbakat. Aku hanya meminjam yang ini. Kerangka itu berbicara. Semua orang mulai berpikir sendiri. Kerangka ini setidaknya melampaui sosok tingkat master sekte saat masih hidup, sangat kuat, mungkin memiliki dao abadi. Si Hao menatap Wang Xi, lalu berkata dengan lembut, penampilan kerangka wanita ini tidak kalah dengan milikmu, tetapi setelah malapetaka di era besar itu, dia berakhir dalam kondisi seperti ini. Kamu juga sebaiknya membiarkannya begitu saja. Apa yang kau katakan secara acak? Wang Xi hampir mengaktifkan pita berlian untuk menjepit kepala dan roh primordialnya. Saat itu, ada beberapa orang yang menerobos dengan paksa saat terisolasi di ruang batu 10 sang. Pada akhirnya, mereka meninggalkan cangkang daging, roh primordial mereka menghilang. Sekarang, kita dapat memulihkan kerangka mereka, menunggu mereka kembali. Kata kerangka itu. Semua orang tercengang. Apa yang dikatakannya? Mereka sama sekali tidak mengerti. Hanya si Hao yang sangat terguncang. Ia langsung memikirkan beberapa situasi. Ia membelalakan matanya, benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Ruangan seluas 10 sang, cangkang daging kosong, roh primordial berserakan. Si Hao pernah menyaksikan pemandangan ini sebelumnya. Alhasil, ketika kerangka seputih salju itu mengatakan hal ini, dia langsung mengerti, merasa sangat terkejut. Dia teringat pengalaman sebelumnya. Tempat macam apa itu? Gelap, dingin, terbuang selamanya, roh purba disegel dalam sangkar. Hanya ada roh purba di sana, tidak ada daging. Sungai waktu yang bergelombang dapat terlihat, penjara hitam di sekelilingnya. Sampai pada titik di mana si Hao melihat beberapa lampu yang amat terang di dalam sangkar-sangkar itu yang menerangi sungai waktu, membuktikan betapa luar biasanya mereka. Sejak zaman dahulu, selalu ada sebagian orang jenius yang mengolah energi abadi yang mati secara misterius. Roh primordial mereka lenyap, sementara daging mereka terpelihara dengan sempurna. Apa yang kau katakan? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang negeri kegelapan? Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi bertanya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia mengerti beberapa hal. Itu karena dia sendiri tidak hanya cukup kuat, dia juga berasal dari keluarga yang berumur panjang. Ada banyak rahasia yang tercatat dalam klan. Kerangka itu bicaranya tidak tergesa-gesa atau lambat, tetapi dengan tenang, katanya, sama seperti kalian semua, tidak tahu banyak tentang wilayah kegelapan, cukup sulit untuk dijelajahi. Diharapkan makhluk-makhluk yang memasuki penjara hitam itu dapat kembali hidup-hidup, lalu berbicara tentang pengalaman mereka. Kami punya beberapa sisa kerangka, mayat, dan benda-benda lainnya. Jika orang-orang itu kembali hidup-hidup, kalian semua bisa mengembalikan tubuh mereka. Kerangka seputih salju itu menambahkan. Itu karena sebelumnya telah terdengar bahwa ada beberapa orang yang kembali hidup-hidup, bahwa mungkin ada beberapa metode rahasia yang tersimpan di sisi dunia ini yang mampu memanggil kembali orang-orang tersebut. Para tetua dari lembaga Dewa Surgawi mengerutkan kening. Mereka telah mendengar beberapa rumor, tetapi pada akhirnya itu tetaplah rumor. Mereka tidak melihatnya sendiri. Si Hao terharu. Jangan bilang kalau rumor itu benar. Setelah memasuki Immortal Ancient Remains dan mengolah energi abadi, dia telah mengalami terlalu banyak hal. Dia sebelumnya telah melihat Gui dan Cepales, dan bahkan melihat roh primordial menyerbu masuk karena suatu alasan. Tempat itu pasti menyimpan rahasia besar. Si Hao berpikir dalam hati, alisnya bertautan erat. Peristiwa-peristiwa terpisah ini tersebar kemana-mana, tetapi jika dipikirkan secara mendalam, semuanya dapat dirangkai menjadi satu. Si Hao tidak pernah menduga makhluk dari dunia lain akan menyebutkan hal semacam ini setelah melintasi alam, membuatnya sedikit bingung. Mungkinkah sesuatu yang sangat penting telah terjadi? Kalian semua tidak suka berkelahi? Kenapa tidak berjuang saja menuju tanah kegelapan? Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi berkata tanpa emosi.
Dunia lain meninggalkan mereka dalam keputusasaan. Meskipun mereka tahu bahwa takdir yang telah ditentukan tidak dapat dihindari, mereka tetap merasa enggan. Awan gelap terus-menerus membebani pikiran mereka. Siha berpikir dalam hati. Mungkinkah alasan mengapa makhluk-makhluk dari sisi lain akhirnya mundur adalah karena tanah kegelapan itu? Namun, itu sepertinya tidak mungkin, dia tidak bisa benar-benar mengerti. Karena pihak lain menyebutkannya, maka pasti ada alasan bagus untuk melakukannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang terguncang. Orang macam apa mereka yang ada di pihak lain? Jangan bilang kalau tokoh-tokoh itu tidak mengerti diri mereka sendiri. Semua orang agak tercengang. Hanya sesuatu yang menarik perhatian tokoh besar, itu saja. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Kata kerangka seputih salju itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu memikirkannya? Dia sudah mengatakan banyak hal. Dia bertanya-tanya tentang salah satu tokoh yang disebut hebat, bukan? Karena aku datang ke sini, kalian semua pasti tahu apa artinya ini. Ketika dia berbicara seperti ini, suasana langsung menjadi sangat tegang. Kenyataannya, pikiran banyak orang sudah dingin ketika lorong itu muncul tadi dan kerangka ini muncul. Mereka sudah merasa dunia akan menjadi kacau. Hanya saja, ketika ia menyinggung soal tanah kegelapan, perhatian semua orang teralih, mengurangi sebagian rasa takut, tidak merasakan beratnya dan urgensi masalah ini. Sekarang setelah disebutkan tentang masalah lintas alam, semua orang segera menjadi waspada. Apakah bencana besar akhirnya akan dimulai? Sayang sekali. Belum waktunya, aku masih belum bisa menyeberang. Kerangka seputih salju itu menggelengkan kepalanya. Ketika semua orang mendengar ini, banyak dari mereka menghela napas. Namun, pada saat yang sama, mereka merasakan semacam penghinaan. Mereka benar-benar merasa sangat lega ketika mendengar bahwa pihak lain belum akan datang, benar-benar tidak ada semangat juang. Kalian semua bahkan memiliki kantong langit dan bumi, menggunakannya untuk membuka jalan dengan paksa, jadi mengapa kalian tidak bisa menyeberang? Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi bertanya, wajahnya cekung. Meskipun jalan telah terbuka, jalan itu dibatasi oleh kehendak langit dan bumi di sini. Jika bukan karena kantung langit dan bumi yang menolak kehendak ini, aku tidak akan dapat berkomunikasi dengan kalian semua. Dia mengakui dengan terus terang bahwa tubuh aslinya tidak dapat menyeberang, dan hanya mampu keluar dari lorong melalui kerangka ini. Semakin kuat seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk melintasi alam. Kecuali jika tiba saatnya tembok alam dihancurkan, yang memungkinkan mereka untuk menyerbu sepenuhnya, akan terlalu sulit bagi mereka untuk menyeberang. Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi berkata dengan lembut. Semua orang menjadi ngeri. Orang harus memahami bahwa kerangka seputih salju itu adalah eksistensi yang melampaui level Master Sekte, namun masih lemah di mata makhluk itu. Beri kalian semua kesempatan, lihat seberapa jauh kalian bisa melangkah di masa depan. Ucap kerangka seputih salju itu. Apa maksudmu? Tanya seseorang. Kita tidak bisa menyeberang, tetapi beberapa generasi muda kita bisa. Mereka akan datang untuk bertukar petunjuk dengan mereka yang ada di pihakmu. Tentu saja, kalian semua bisa melihatnya sebagai perjuangan hidup dan mati jika kalian memilihnya. Kata kerangka seputih salju itu. Kau. Tetua lembaga Dewa Surgawi itu menjawab dengan marah. Dia tidak keberatan jika semua ahli generasi muda mereka datang. Ketika saatnya tiba, demi perdamaian di wilayah ini, dia bersedia bertindak di bawah statusnya dan membunuh semua makhluk itu. Generasi muda kita hanya bisa bersaing dalam lingkup tertentu, tidak bisa meninggalkan puncak hitam ini. Kerangka seputih salju itu menunjuk ke langit. Kantung langit dan bumi itu menolak keinginan langit dan bumi ini, hanya gunung yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang dilepaskan dari jari itu yang bisa dianggap aman. Para ahli sejati tidak bisa datang, hanya generasi selanjutnya yang bisa memasuki puncak hitam. Mereka akan mengukur kekuatan dunia ini. Inilah sebabnya mengapa mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyeberang. Mendengar keadaan itu, murid-murid lembaga Dewa Surgawi langsung gempar. Semuanya menyingsingkan lengan baju, bersemangat untuk bertarung. Generasi tua mungkin merasa khawatir dan putus asa, tetapi generasi muda tidak. Setelah mendengar tentang betapa tragisnya kehancuran era agung kuno abadi, bagaimana klan-klan besar yang kuat lenyap, sekarang setelah mereka akhirnya bertemu makhluk-makhluk dari sisi lain, mereka ingin maju dan bertarung.
Itu karena mereka merasakan kemarahan di dalam hati, dan mereka semua adalah pakar paling kuat dari daerah masing-masing, jadi mereka cukup ambisius. Bisa dikatakan itu adalah sejenis anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Apakah kau mencoba menyesatkan para jenius di kerajaan kita untuk mengirim diri mereka sendiri menuju kematian? Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Kalian bisa mengeluarkan harta karun kekacauan tertinggi kalian dan mencobanya untuk melihat apakah itu nyata atau tidak. Kata kerangka seputih salju itu. Tepat pada saat ini, di belakangnya, suara gaduh terdengar dari lorong yang tidak jelas itu. Niat membunuh melonjak. Sekelompok makhluk bergegas keluar, seolah-olah Dewa Iblis sedang turun. Di sisi ini, semua orang dari lembaga Dewa Surgawi mengamati dengan saksama, ingin melihat seperti apa makhluk dari dunia lain itu. Baju zirah bersinar dengan cahaya dingin, senjata melepaskan cahaya terang. Ada beberapa yang duduk di atas binatang buas, beberapa yang berjalan dengan kaki. Ini adalah sekelompok makhluk muda yang sangat kuat. Semua murid lembaga Dewa Surgawi terkejut. Sebagian besar makhluk di sisi lain berbentuk manusia, tidak jauh berbeda dengan makhluk di dunia ini. Mereka tampak sama seperti kita, jadi mengapa mereka harus menyerang kita? Seseorang mengajukan pertanyaan ini. Mereka adalah beberapa pahlawan muda kita. Apakah kalian bersedia membandingkannya? Ucap kerangka seputih salju itu. Siha mendesah dalam hati. Dialah satu-satunya yang tahu bahwa mereka adalah makhluk dari tempat yang pernah dikunjunginya sebelumnya, bahwa mereka adalah spesies yang sama, bukan iblis seperti yang diyakini orang-orang di sisi ini. Sampai-sampai dia mengenali beberapa orang hanya dengan pandangan sekilas. Di masa lalu, ketika dia berada di dunia di sisi lain dari perbatasan sunyi, dia telah mendaki gunung abadi dan bertemu dengan beberapa jenius terbaik mereka. Mereka akhirnya berangkat dari puncak gunung untuk bertemu dengan makhluk abadi. Tidak diketahui apa yang dialami orang-orang itu, tetapi mereka selalu percaya bahwa makhluk-makhluk di pihak Sihau adalah setan, bahwa mereka adalah penjajah. Itu benar-benar mengejutkan. Apalagi yang bisa Sihau katakan tentang ini? Tepat pada saat ini, tokoh utama kali ini dari lembaga Dewa Surgawi, seorang tetua berjubah hitam, mengeluarkan sebuah gulungan. Dia membukanya, mulutnya menggumamkan sesuatu. Seperti yang diharapkan, diagram 10 alam ada di tanganmu. Aktifkan dan gunakan bersama dengan kantong langit dan bumi. Kalian semua tidak perlu khawatir lagi. Kata kerangka seputih salju itu. Banyak orang mulai berteriak-teriak, semuanya amat terkejut. Bukankah artefak sihir terkuat di surga yang tak terukur adalah 9 tungku Phoenix? Mengapa sekarang ada diagram 10 alam? Diagram 10 alam bukanlah harta karun tertinggi dari surga tak terukur, itu milik tanah kuno lain dari 9 surga 10 bumi. Seseorang berkata. Tepat pada saat ini, para tetua lembaga Dewa Surgawi membicarakan berbagai hal di antara mereka sendiri. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, mereka ingin melihat seberapa mengerikan makhluk-makhluk di sisi lain sekarang. Tetua, biarkan kami bertarung saja, kami tidak takut. Seseorang berbicara, ingin mencoba melawan makhluk-makhluk dari sisi lain. Tepat sekali. Setelah sekian lama, ini pertama kalinya kita bentrok. Bagaimana mungkin kita tidak terlibat pertempuran berdarah? Beberapa orang berteriak dengan berisik. Terjadi keheningan sejenak, kemudian tempat ini menjadi ramai dengan aktivitas. Angin kencang bertiup kencang. Kantung langit dan bumi bergerak. Diagram 10 alam terbang ke langit, bergerak cepat. Ia melepaskan sejumlah besar cahaya, membuat bintang-bintang besar di kosmos bergetar sebagai respons. Kemudian, ia membesar, auranya menjadi semakin menakutkan. Pada saat itu juga, ia melonjak dengan kekuatan ilahi, bergelombang bagai gelombang samudra. Diagram 10 alam, menjadi semakin menakutkan. Karena terus membesar, ia melahap bintang-bintang dari langit, memperlihatkan semua dunia yang tersimpan di dalamnya. Diagram 10 alam dan kantung langit dan bumi belum benar-benar bertabrakan, tetapi sudah menjadi berbeda. Medan perang telah tercipta. Mereka yang tidak takut mati dapat masuk untuk saling menilai. Kata seseorang. Diagram 10 alam tiba-tiba menyatu dengan kantung langit dan bumi, terus berubah, akhirnya membentuk dunia kecil yang misterius. Siapa yang tidak takut bertarung? Ayo. Di sisi lain, ada orang-orang yang berteriak, masih memandang rendah para pengikut lembaga Dewa Surgawi. Kaca.
Tubuh kerangka seputih salju itu retak. Ia tidak dapat bertahan lagi, karena ia ditolak oleh dunia ini. Makhluk sekuat dirinya tidak dapat tinggal di sini. Terutama karena diagram 10 alam menghadap kantung langit dan bumi. Dunia kecil itu sudah terbuka, hutan pegunungan rimbun, cahaya warna-warni bersinar, pemandangannya luar biasa. Siapapun yang ingin pergi, silakan lakukan apapun yang kalian inginkan, kata seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi. Dengan suara hula, ada beberapa lusin murid akademi yang bergerak, semuanya ingin bertarung. Ayo, kita juga harus ke sana, kata Wangsi pada Si Hao. Pada saat ini, Lu Tuo, Yao Yu dan yang lainnya juga bergerak, ingin bergabung dalam pertempuran.